Salam jumpa kembali Bapak Ibu dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 31 Juli 2020. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam keadaan yang sehat. Jemaat yang terkasih, pernyataan seorang inspirator, Andi Noya. Buat kita pasti nama ini sudah tidak asing. Andi Noya menimbulkan banyak respon dari beberapa hamba Tuhan, meluruskan pandangan atau pernyataan yang dilontarkan mengenai Paulus menikah atau tidak, dan Yesus menikah atau tidak. Perkataan memang berpotensi untuk menghasilkan akibat yang positif atau yang negatif. Almarhum Nelson Mandela selama 27 tahun dalam penjara, ia menyadari betapa berharganya perkataan dan dampaknya terhadap hidup dan mati seseorang. Dalam buku A Practical Theology of Spirituality, karya Zondervan, sebagai orang percaya, ia mengatakan bahwa seharusnya kita memiliki 3 unsur, bukan sekedar rajin mengikuti peribadahan di gereja, online, atau persekutuan-persekutuan, tetapi kita memiliki 3 unsur, yaitu pertama, notisya, pengetahuan, konten. Untuk itu kita harus belajar dari firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, membaca buku-buku rohani, mendengarkan khotbah. Lalu yang kedua, konsensus, agreement, persetujuan. Sebagai orang percaya, kita percaya 100% bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan Dia akan datang kembali untuk menemui kita, menjemput kita. Lalu yang ketiga adalah fidusia, iman, suatu keyakinan bahwa hidup kita di tangan Tuhan, suatu keyakinan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan seberapa besar amal kita, atau seberapa rajinnya kita ke gereja, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Di sisi lain, kita juga harus berani berkata-kata atau meluruskan tuduhan-tuduhan mengenai iman kita. Untuk menjawab, untuk meresponnya, kita perlu pengetahuan. Kita perlu hikmat dari Tuhan, agar bukan perdebatan yang terjadi, melainkan pertobatan. Selamat menjadi agen-agen pembawa, penyebar Injil dimanapun itu.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Allah Sang Maha Pengasih, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Ajar kami ya Allah untuk berani menjadi saksi di tengah-tengah kaum mayoritas. Dan ajar kami juga untuk membawa berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.